Tetapi kita yang mempercayai, Tuhan Yesus berkata di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman dan sebagainya. Tuhan yang menjanjikan kerajaan Allah pada umatnya yang percaya kepada Dia. Kita percaya bahwa memang ada tempat yang kekal setelah kehidupan sementara ini selesai, setelah dunia ini berlalu. Kita belum lihat, tapi kita percaya, dan percaya kita itu adalah bukti kepemilikan. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan merenungkan tentang percaya walaupun tidak melihat. Kita akan lihat satu ayat, ini kisah tentang Thomas yang tidak percaya, saudara. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ulangi ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tahu ya, Thomas itu kan ketinggalan. Murid-murid Tuhan yang lain sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, mereka cerita, tapi Thomas ketinggalan. Thomas nggak ada di dalam kelompok yang melihat Tuhan, yang dijumpai oleh Tuhan, yang sudah bangkit. Jadi Thomas berkata begini, kalau aku belum mencucukkan akan jariku ini di bekas lubang di tangan dia, karena dia lihat Tuhan mati kan, dan di lambungnya, aku tidak percaya. Nah, sampai suatu saat akhirnya Tuhan menampakkan diri, Tuhan menjumpai murid-murid dan Thomas ada di sana. Kemudian secara khusus Tuhan berkata kepada Thomas, ya, dia katakan, kemudian ia berkata pada Thomas, ini ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Thomas ya berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, gitu. Setelah itu Tuhan menyampaikan akan satu ayat yang kita perlu pelajari, kita perlu pegang teguh, saudaraku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi ada orang-orang, ya ini orang skeptis, yang kalau belum lihat, dia belum percaya. Ada orang cerita kesaksian seperti apa, dia nggak percaya. Meskipun kesaksiannya itu kesaksian yang valid, kesaksian di mana orang-orang yang bersaksi itu bisa dipercaya, orang-orangnya, orang-orang jujur, orang-orang benar, dia tetap nggak percaya. Karena dia belum melihat dengan mata sendiri tentang apa yang diceritakan. Nah, saudaraku, hal semacam ini seringkali menjadi ganjalan, menjadi halangan bagi orang-orang tertentu, karena dia berprinsip kalau aku belum lihat, aku tidak percaya. Terus begitu, saudaraku. Dan prinsip itu dia pegang teguh dan jadikan pedoman dalam hidupnya, bahwa aku tidak akan pernah percaya terhadap segala sesuatu yang aku belum lihat sendiri. Nah, Tuhan berfirman, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara, kita kalau bandingkan, percaya itu kan iman ya. Pelajaran tentang iman yang disampaikan di dalam surat Ibrani, kan dikatakan, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan sesuatu, dasarnya itu iman, yaitu percaya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita belum melihat apa yang dijanjikan, kita percaya, itu cukup, saudara. Itu sudah merupakan bukti. Jadi saudara dan saya itu sudah punya bukti bahwa bukti kepemilikan dari apa yang dijanjikan itu ketika kita percaya. Itu yang dimaksudkan dengan Ibrani 11 ayat 1 ini. Saya ulangi ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman selalu berurusan dengan sesuatu yang memang belum kelihatan. Jadi kalau kita berbicara tentang surga, tentang rumah Bapa, rumah kekal, itu memang kita belum lihat, saudaraku.
Ada beberapa orang yang oleh anugerah Tuhan dia pernah diangkat ke surga, melihat di sana gitu ya. Tapi itu pun kan bukan secara fisik. Dia masuk dalam suasana roh, ya kan? Di dalam roh dia dibawa. Kalau fisiknya dia belum lihat, secara physically dia belum lihat surga. Tetapi kita yang mempercayai, Tuhan Yesus berkata di rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman dan sebagainya. Tuhan yang menjanjikan kerajaan Allah pada umatnya yang percaya kepada Dia. Kita percaya bahwa memang ada tempat yang kekal setelah kehidupan sementara ini selesai, setelah dunia ini berlalu. Kita belum lihat, tapi kita percaya, dan percaya kita itu adalah bukti kepemilikan. Jadi sepertinya saya ini beli tanah, saya belum lihat tanahnya, tapi saya sudah pegang sertifikatnya, dan sertifikatnya disahkan oleh notaris yang diakui pemerintah. Cukup. Meskipun saya belum menginjakkan kaki di tanah yang saya beli tersebut. Paham ya saudaraku? Ini bukti kepemilikan ini adalah iman kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita beroleh selamat. Kita menjadi pewaris dari kerajaan sorga. Seperti itulah. Kita belum lihat, tetapi kita percaya. Nah, itulah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Kalau ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kalau urusan berkenan pada Allah atau tidak, itu bukan urusan pernah melihat Dia atau belum pernah melihat Dia. Tapi urusannya percaya atau tidak. Kalau kita punya iman, kita percaya, maka kita akan berkenan kepada Dia, kepada Allah. Jadi, ini prinsip yang harus kita pegang, saudaraku ya. Ilustrasinya begini, saudaraku. Ini ilustrasi yang saya dulu pada waktu saya orang Kristen mula-mula seringkali saya dengar di dalam khotbah-khotbah. Ilustrasinya seperti ini. Ketika dulu saya lulus sekolah, kemudian saya cari kerja, saya melamar di satu perusahaan, kemudian saya terima panggilan wawancara. Nah, di dalam panggilan wawancara tersebut, rupa-rupanya bos yang mewawancarai saya cocok dengan saya, atau dia mantap dengan saya untuk diangkat jadi salah satu karyawan dia, begitu ya. Waktu itu jadi kepala cabang gitu. Nah, kemudian bosnya berkata, dah kamu mulai masuk kerja bulan depan. Wah, saya seneng saudaraku, karena ya belum pernah kerja, dapat pekerjaan. Dan kemudian dia berkata, gaji kamu sekian sebulan. Bagaimana? Kamu setuju? Ya, karena belum pernah terima gaji itu, waktu itu cukup gede, saudaraku, yang gaji yang dijanjikan cukup besar. Saya berkata, ya terima kasih Pak, saya siap kerja sebaik mungkin. Nah, setelah itu saya bekerja, saudaraku. Pada hari tanggal yang disepakati, saya mulai masuk kerja. Nah, pertanyaannya, pada waktu saya kerja itu saya sudah terima gaji atau belum? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga saya bekerja, dan saya tidak terima gaji, saudara. Tapi kenapa saya bekerja? Karena saya percaya bahwa saya akan menerima gaji. Jadi ya saudara ya, jadi seperti itu kira-kira. Tapi itu kan ilustrasi. Percaya saya adalah kepada perkataan dari bos. Kalau diingkari ya itu urusan di dunia, saudaraku ya. Banyak orang yang menerima janji, kemudian setelah dia melakukan bagiannya, diingkari, itu banyak, saudara. Tapi kalau urusan dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa percaya. Dia sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib bagi saudara, bagi saya. Setiap perkataan dan janji-janjinya bisa dipercaya. Itulah Tuhan Yesus. Jadi, baca firman, percaya akan setiap janjinya. Dan percayamu, percayaku, imanmu, imanku itu. Percaya walaupun belum melihat apa yang dijanjikan itu. Dengan mata kepala, kita percaya. Nah, yang iman yang diperkenan oleh Tuhan. Dan itu adalah bukti kepemilikan. Di mata Tuhan itu bukti kepemilikan. Nanti Tuhan lihat siapa yang punya bukti kepemilikan kapling sorga begitu. Yaitu orang-orang yang percaya. Punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.